Mungkar itu macam-macam. Mungkarat aqadiyah, kemungkaran akidah. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik, haul bid'ah. Itu kemungkaratan akidah, harus kita lawan. Yang kedua, kemungkaratan syariah. Tarawih 8. Tapi 8 nggak apa-apa sih, itu diskon dari 20-60%. Gak usah usolli atau apalagi lah yang syariah itu. Yang syariah. Gak usah taklid. Langsung Quran hadis. Itu namanya mungkarat fis syariah. Harus kita lawan. Yang terakhir, mungkarat fil hadarah wal fikrah wat thaqafah. Kemungkaratan penyimpangan budaya, peradaban, cara berpikir. Ya tadi itu. Sudah mapan-mapan kayak gini sudah bagus, tinggal membangun saja malah tiba-tiba khilafah, hijrah, taubat. Taubat itu artinya pakai cadar, itu artinya tuh. Alhamdulillah saya sudah taubat, itu sudah pakai cadar. Kamu kapan taubat? Atau kamu kapan pakai cadar? Itu artinya tuh sekarang. Ya Allah. Ini tersebar doktrin ini melalui tarbiyah. Kelompok-kelompok diskusi di kampus-kampus. Tarbiyah itu kajian yang dikaji, bukunya Said Qutb, namanya Ma'alim fit Thoriq. Isinya apa? Isinya memaknai, mengartikan lafal jahiliyah, bukan primitif, buta huruf, tertinggal, bukan. Jadi artinya an-nizamul hukmi ghair islami jahiliyah. Sistem pemerintah yang tidak islami bukan khilafah, jahiliyah. Kapitalisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, nasionalisme jahiliyah, partai politik jahiliyah, pilihan umum jahiliyah, DPR jahiliyah. Nih akibat. Nah ini ada di kampus-kampus umum, ITB, IPB, mohon maaf kalau Bapak dari ITB Pak. ITB, IPB, Undip, ITS, Riau, Unhas ada. Nah, klub studi-studi ini biasanya pakai bahasa Arab, namanya liqa. Kalau panggil ustaznya murabbi, satu sampingnya akhi, ukhti, abi, ummi. Ibu dok, bahasa Arab itu dok bahasa. Tidak ngomong Arab betulan nggak bisa. Akhi, ukhti, abi, ummi, akhwat, ikhwah, akhwat. Hijrah, Islam kafah, itu Islam kafah, hijrah, taubat, pakai cadar mana taubat itu mananya. Akhi, ukhti, ikhwah, akhwat, abi, ummi, liqa, murabbi. Udah selesai bahasa Arabnya, tarbiyah. Diajak ngomong Arab betulan nggak? Lah nanti nih mas, ini Pak, jebolan ITB, IPB, ITS nanti akan jadi. Mohon maaf, mumpung ketemu dengan Pak, jadi direktur di Telkomsel, jadi direktur di Telkom, jadi direktur di PLN, jadi direktur, jadi pejabat di Kementerian Keuangan, jadi pejabat. Maka jangan heran kalau kita lihat di Telkom, Telkomsel, Indosat, PLN, Kementerian Keuangan banyak sekali berjenggot dan celana cingkrang, jidat hitam. Mau ketemu dengan Telkomsel, saya sudah lama saya ngomong kayak gini, udah lama udah mau ketemu dengan Telkomselnya ini. Ya kalau Bapak sih enggak ini. Ya enggak Pak, banyak enggak Pak? Banyak enggak di Telkomsel? Yang cingkrang, celananya jenggot, jidat hitam, Allahu Akbar, gitu. Nah, kenapa? Hasil tadi dari diskusi-diskusi tarbiyah tadi. Yang dikaji bukunya Said Qutb, Ikhwan Muslimun, namanya Ma'alim fit Thoriq. Ayo kita lawan ini. Ayo kita lawan melalui medsos. Bahasa Arabnya at-tawasul al-ijtima'i. Medsos itu bahasa Arabnya. At-tawasul ijtima'i. Kita rebut kontennya. Kita isi kontennya. Ini merupakan kerja keras. Dan betul-betul fabashshir ibadilladzina yastami'una gimana? Yastami'una qaul fayattabi'una ahsanah. Nah, ini betul-betul dalam melakukan itu. Ayo kita kasih berita gembira pada masyarakat dan carikan hal-hal yang baik untuk diikutin. Jangan asal konten. Jangan asal. Ini dari medsos inilah terjadi Arab Spring. Tunis ada orang penjual sayur miskin protes pidato di depan gedung DPR parlemen. Nggak ada yang dengerin. Bakar diri, nyiram bensin, bakar dirinya. Dari situ medsos bergerak, terjadilah revolusi di Tunis, presidennya sampai lari terbirit-birit. Sayyidina Abidin bin Ali dan istrinya lari itu. Pindah ke Mesir, Hosni Mubarak, gelimpang, guling dengan medsos.
Libya dengan medsos. Ini Arab Spring terjadi dengan medsos. Nah, alhamdulillah di Indonesia ya ada medsos banyak, tapi saya malah caci maki malah seneng saya. Berarti kena. Yang paling lagi viral omongan saya, tanpa Cina tidak ada Indonesia. Waduh, banyak di viral itu. Seneng mereka bermarah seneng. Seneng. Itu dipotong, Pak Masum. Saya cerita dari awal. Putusan Cina menghadap Singosari, Kertanegara di Malang. Agamanya Islam, namanya Mengke. Dipotong 2 telinganya. Raja Cina marah, kirim pasukan puluhan ribu. Pemimpinnya 3 jenderal, Muslim semua. Ikamize, Zipi, Kausing. Kemudian nyerang Doho, berdiri Majapahit. Jadi berdiri Majapahit, saudara Islam yang dibawa oleh Cina dalam kerajaan Majapahit. Puncaknya Raja Brawijaya V punya istri Cina namanya Su Banci atau Dewi Retno yang punya anak Raden Fatah. Yang menghilangkan Majapahit, muncullah Demak. Sunan Gunung Jati punya istri Cina, Ong Tin namanya. Istri tua ngamuk. Kalau istri Cina cantik barangkali, jadi istri tuanya. Dipindah ke selatan. Yang istri Cina dipindah ke selatan, 30 km dari Cirebon. Punya anak kuning-kuning. Anaknya itu disebut Kuningan. Syekh Hasan Kuro, Rekas Dengklok, Kerawang. Tahun 1410. Kuro itu Kori, pembaca Quran, suaranya enak. Cina itu. Nah, nanti punya santri kutilang, kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang. Nah, Raja Prabu Siliwangi Kuncaningrat jatuh cinta pada santrinya Syekh Kuro. Kelepek-kelepek lah. Langsung dikawin masuk Islam. Nah, Raja Prabu Siliwangi ketika masuk Islam, kila itu apa gimana? Menurut berita, murtad. Tapi menurut berita lagi, ya tidak murtad tapi nggak semangat. Islamnya nggak semangat. Tapi punya anak nanti yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat, Prabu Kian Santang alias Sunan Rahmat Suci alias Ki Galantrang Ki Setra. Wah, itu dongeng Jawa Barat nih. Jadi Cina itu, Syekh Kuro itu Cina itu. Nah itu, terus saya kesimpulannya, tanpa Cina tidak ada Indonesia. Oh itu aja di viral. Nah, pada komentar, jelek-jelekin saya, seneng saya. Alhamdulillah berhasil. Nanti ada lagi, nanti saya bikin lagi nanti. Apa? Hadirin saya hormati, selamat, terima kasih pada Telkomsel yang telah bergabung atau bergandengan tangan dengan NU. Walaupun sudah agak terlambat, ya nggak apa-apa daripada enggak. Percayalah, NU punya komitmen nasionalis religius nasionalis. Misi perdamaian kemanusiaan dan misi kemasyarakatan membangun kekuatan civil society, pendidikan, kesehatan, ekonomi lemah, memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat tanpa pamrih. Tanpa pamrih, nggak ada gaji. Kiai-kiai itu nggak ada gajinya itu. Ngajar di musolanya, aduh, toiletnya nggak ada airnya, ciduknya bolong, kiainya itu bajunya kokot 3 bulan belum dicuci, kopiahnya hitam campur coklat, sendalnya lili, tasnya itu bukan mereknya Ecolak, Delsi masih mending itu, nggak usah ignore kemahal, Ecolak aja enggak, Delsi aja enggak, tasnya kiai itu ada tulisan pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Tapi yang gitu itu kalau ngajar Pak, kalau ngajar masyarakat, yang akur, yang rukun, jangan bertengkar. Nggak ada Kiai NU musola, gini lo ngerakit bom caranya, nggak ada itu, nggak ada. Gini lo caranya ngerakit bom, gini masangnya, nggak ada itu, saya jamin nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kiai NU sampai ke ranting, tidak satu pun yang radikal, satu aja nggak ada. Santri pesantren NU 22.000 pesantren tidak satu pun yang radikal. Kalau santri NU, kalau ada musibah, apa kata Kiai? Yang sabar, yang tegar, optimis. Itu artinya Kiai kecil itu sedang membangun integritas bangsa, sedang memperkuat kepribadian jati diri bangsa Muslim Indonesia. Sabar, kokoh, tegar, punya prinsip.